Jadi bukan hanya untuk PMI, WNI, tapi juga untuk teman-teman yang ada di daerah-daerah nih. Di sini ada banyak pegiat pegiat koperasi desa atau BUMN, BUMDes. Nah, ini uh, sebuah ide yang bagus kalau kita bisa bersinergi antara PMI masyarakat dan juga teman-teman semua di desa. Uh, jika ada yang bertanya, tolong lambaikan tangan, tapi bukan pergi ya, lambaikan tangan atau jempol, dan mungkin bisa dibantu sama Ibu host. Siapa saja yang ingin bertanya, ayo kita gunakan supaya kita tidak takut pulang nih. Semangat banget kalau saya mau pulang. Jadi kita pulangnya, ilustrasi aja begini. ya. Ada tambahan nih sebelum ada yang bertanya. Oh, silahkan. Pemerintah kita itu konsekuen terhadap kesejahteraan melalui bantuan pangan non tunai. Itu hampir tiap kabupaten kota itu menerima 20 miliar tiap tahun. Tapi apa yang terjadi? Itu bukan pengusaha-pengusaha daerah yang muncul atau BUMDes. Ada beberapa BUMDes yang kita dorong untuk kerjasama terhadap e-warung ini. Jadi teman-teman e-warung itu untuk mengadakan bahannya itu dari pengusaha-pengusaha kita atau produk-produk lokal dan tidak keluar dari PEDUM, panduan umum. Ini satu potensi yang besar. Apabila tadi teman-teman kuat secara finansial melalui lembaga keuangan mikro, berbagai kegiatan yang ada pada saat ini itu insya Allah bisa disonding dan bisa disinergikan. Saya menitik beratan kenapa ke LKM, karena selama ini kemandirian ekonomi di daerah itu melalui transaksi sekarang itu tidak dirasakan oleh masyarakat, sehingga uang itu kembali ke atas. Kita belanja ke minimarket itu kembali ke atas. Kita belanja secara online itu uang kembali ke atas. Padahal 40% aja dari dana desa atau APBD desa itu ada pemberdayaan. 30-40%. Tapi kenapa pertumbuhan ekonomi itu agak sedikit kulihat menggeliat? Karena untuk menjaga ekosistem perekonomian kita itu di pedesaan kurang. Desa hanya berbasis produksi. LKM-nya tidak ditumbuh kembangkan. Sehingga yang terjadi sekarang banyak fintech atau bank emok yang masuk ke daerah. Sehingga masyarakat sedikit keteteran. Yang lucunya itu adalah ini kejadian-kejadian pada saat ini mereka menutupi pembiayaan fintech melalui fintech lain sehingga utang bergulit utang sehingga mereka diuber-uber. Nah, kata kunci yang saya bangun yaitu ayo kita bangun LKM. Di mana-mana kita harus bikin LKM baik berbentuk koperasi ataupun BMT ataupun apapun lembaga keuangan yang berbasis mikro. Mungkin itu Bu Prof mau izin nih karena kalau UMKM semangat nanti secara personal kita bisa, oh ini nih unit ini, oh ini nih unit ini, itu banyak unit-unitnya dari LKM itu sendiri. Tapi kalau kita tidak kuasai lembaga keuangannya, kita hanya penyumbang terhadap 116 perbankan di kita hanya penyumbang, tetap aja 20 triliun kita sumbangkan ke luar negeri yang tiap tahun itu ngalir dari masyarakat kita. Terus mungkin dari teman-teman pejuang WNI dan PMI ini ikut partisipasi dalam 20 triliun gitu. Ayo kita ambil sehingga kita bisa optimal, kita bisa baik income lagi ke kita dari transaksi yang selama ini diambil oleh teman-teman di luar, yuk kita ambil ke kita lagi sehingga kita perkuat melalui lembaga keuangan mikro berbasis komunitas ini. Mungkin itu. Baik Pak, ini ada yang bertanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, tolong sebelum bertanya bisa disebutkan nama, posisi Anda tinggal, dan pertanyaan yang jelas, singkat, dan juga padat ya. Nah ini ada Mbak Lasmi dari Makau dan juga Ibu Diah Indarti. Ibu host mungkin bisa di-unmute. Saya sudah minta untuk Ibu Lasmi untuk Mbak Lasmi untuk
unmute tapi nggak di ini karena dari awal dia sudah mengacungkan tangan. Mbak Lasmi mungkin bisa mendengar? Sepertinya beliau nggak di tempat. Mungkin bisa langsung ke Mbak Diah Indarti Oke, dulu saja. baik, Silakan Mbak silakan. Diah. Waktunya Ya, dipersilakan, singkat dan jelas. Terima kasih. baik. Terima kasih. Yang pertama begini, saya coba untuk sedikit menyampaikan apa yang disampaikan Pak Fahmi tadi, bagaimana membentuk satu lembaga keuangan mikro, khususnya dalam rangka untuk melindungi daripada kiprah PMI sendiri yang selama ini tentu sudah melakukan apa ya, artinya sudah memberikan sumbangsi terhadap devisa negara, sehingga ada alokasi nantinya ke depan itu seperti apa ketika PMI nyampe di sini, mereka punya apa namanya perlindungan atau payung untuk bagaimana mereka bisa melanjutkan tentang bagaimana pengelolaan keuangan melalui lembaga yang teredukasi dengan baik dan artinya berdasarkan payung hukum. Itu yang pertama. Kemudian memang yang sedikit perlu saya sampaikan juga, ini mungkin menurut analisis saya sendiri, memang perlu sekali tadi itu dibentuknya lembaga keuangan mikro khususnya untuk para PMI dan mungkin juga anggota-anggota UKM lainnya, apalagi kita pedesaan. Tetapi mungkin ini perlu dirumuskan Pak Fahmi, karena memang ini banyaknya lembaga-lembaga keuangan, baik itu yang baik dalam bentuk koperasi yang sudah ada, kemudian koperasi yang dibentuk oleh pemerintah, dan juga ada lembaga-lembaga keuangan yang tadi dalam bentuk himbara maupun perbankan lainnya, yang sebetulnya punya mungkin mereka hampir sama gitu dalam mengelola sistem keuangan sistem keuangannya sendiri gitu. Itu yang tentunya menjadi perlu kita benar-benar analisis seperti apa skema dan progres apa yang akan dilakukan oleh kita bersama-sama dalam mengelola sistem koperasi ataupun lembaga keuangan mikro ini. Dan yang kedua, saya mungkin menyampaikan di sini ada hadir ketua kita Bang Uje. Bang Uje ini semangat ya dari awal, kalau kita menengok mungkin historis ke belakang, di mana memang kita berjibaku mendukung Pak Jokowi. Tentunya harapan next 5 tahun ke depan pemerintahan Pak Jokowi ini akan lebih exciting lagi gitu. Artinya tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang ada di klaster-klaster tertentu, tapi ini tentunya masyarakat khususnya para PMI, kemudian petani-petani di pedesaan, UKM di pedesaan, banyak sekali mereka memerlukan campur tangan kita para relawan. Nah, tentunya ini kita berharap kita melihat semangatnya relawan itu sampai seperti apa ketika mendukung Pak Jokowi pada saat itu. Tentunya harapannya implementasi ke depan ini, Bang, regulasi ke bawah ini, ayo jalankan. Dan kita percaya Bang Uje bisa mengantarkan ini, karena mungkin kalau kami ini katakan sebagai penggawa relawan yang di bawah ini siap gitu. Tapi tentunya tanpa didorong oleh para lining-lining di atas seperti Bang Uje dan mungkin yang lainnya, pastilah kami tidak ada apa-apanya. Kami cuma punya semangat, cuma punya keinginan, ingin membangun negeri, ingin berkontribusi kepada negeri ini. Tapi mohon Bang Uje dan teman-teman yang ada di sana, bagaimana ini bisa terarah agar semangat relawan kami tidak berhenti ketika setelah Pak Jokowi dilantik. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih waktunya. Baik, Mbak Lasmi bagaimana? Apakah sudah bisa gabung? Mbak Lasmi, apakah sudah bisa mendengarkan suara kita? Oke, kalau tidak ada berarti silakan Pak Sony bisa menjawab. Ada 2 pertanyaan dari Bu Diah. Terima kasih. Baik ya Bu Diah. Yang namanya lembaga keuangan mikro itu satu, secara organisasi dia lembaga intermediasi keuangan. Kedua, monitoring dan evaluasi penyaluran dana, gerakan ekonomi anggota atau rakyat. Ini nanti secara anggota apa yang bisa mereka dapatkan melalui lembaga keuangan mikro itu? Penyaluran dana permodalan, penghimpunan dana, pendampingan usaha, media pemberdayaan anggota. Terus bagaimana si BMP itu sendiri melakukan melakukan pembinaan terhadap UMKM?
Itu merupakan UMKM sendiri dapat menjadi sumber permodalan, sumber pendampingan, dan sumber pemberdayaan. Nah, di dalam UMKM sendiri bisa membentuk suatu, misalnya PMI market, atau WNI market, atau PNI empowerment, atau warung PMI, itu dan lain-lain. Itu dibentuk dalam lembaga keuangan mikro. Bagaimana untuk masyarakat itu sendiri? Masyarakat bisa mendapatkan pemberdayaan masyarakat dari LKM itu sendiri. Masyarakat bisa mendapatkan penyaluran dana sosial dari LKM. Masyarakat bisa mendapatkan CSR-nya melalui pendidikan dan pelatihan usaha. Itu menyangkut nanti masyarakat tani, masyarakat nelayan, masyarakat buruh. Nah, yang menjadi mitra pemberdayaan di sini kan bisa masyarakat langsung, bisa BUMN. Tinggal coleklah oleh Bang Uje. Mas Erick Thohir ini teman-teman kita ini punya LKM. Tinggal colek-colek aja ya. saya salut sama beliau karena komunikasi beliau itu dengan Pak Presiden begitu dekat hubungan emosionalnya. Saya salut. Apabila teman-teman tadi mencetuskan spirit gotong royong sama, yuk lidi-lidi itu satu-satu lidi itu kita ikat menjadi beberapa lidi-lidi. Kalau kita hanya terpaku pada, oh itu kan udah ada gini, kita kaji mana unsur baiknya, kita buang unsur jeleknya. Tapi spirit koperasi itu, spirit kebersamaan itu, spirit tanggung renteng itu, spirit gotong royong itu, yuk kita bangun. Apabila tadi mau ambil yang udah ada atau mau ambil, karena kenapa kita bikin banyak lembaga keuangan mikro berbasis komunitas? Itu salah satu untuk menjaga ekosistem teman-teman di daerah. Ekosistem pesantren, ekosistem koperasi. Kita bikin fasilitas digital itu kepada dunia pendidikan. Saya bikin juga ekosistem ekonomi di lembaga pemasyarakatan. Sehingga lembaga pemasyarakatan itu memakai kartu yang tidak bisa kartu lain masuk, Bang Uji. Sehingga lalu lintas transaksi keuangan di pemasyarakatan kita pakai kartu itu, kita pakai aplikasi itu. Sehingga itu bisa monitoringnya secara digital. Nah, komunitas-komunitas berbasis itu kita perkuat. Sehingga ketahanan ekonomi daerah itu tetap terjaga. Sehingga kita tidak sedikit terpengaruh melalui pertempuran dengan teknologi atau fintech yang masuk atau perusahaan-perusahaan besar masuk ke daerah. Karena apa? Yang saya khawatirkan melalui mitra-mitra itu, di samping manajemen secara profesional mereka bawa, di samping produk mereka bawa dengan murah, di samping IT mereka bawa, yang keempat yaitu permodalan. Mereka memberikan permodalan. Ini yang keempat itu yang membahayakan. Begitu turunnya mitra-mitra warung yang besar-besar turun ke daerah, itu ada yang tersembunyi di sana, yaitu mereka membawa permodalan, dan itu akan merusak lembaga keuangan. Itu akan, karena apa? Lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan perbankan, mereka menyalurkan terhadap UMKM. Bagaimana sekarang warung-warung tidak mendapatkan permodalan dari LKM, dari BPR yang selama ini berjalan, karena mereka langsung diserap melalui permodalan yang ringan. Itulah sumber-sumber yang kita tahan. Secara personal mereka diuntungkan, tapi secara kumulatif ada satu sisi ekosistem yang hilang. Saya mempertahankan ekosistem itu. Bagaimana lembaga-lembaga keuangan ini tetap bisa bertahan di era 4.0 ini dengan persaingan yang begitu ketat. Nah, spirit yang tadi kita bangun, kalau kita berbasis WNI dan PMI ini, saya yakin nanti apakah seperti bea cukai itu akan kembalinya profit sharing itu ke teman-teman petani bakau. Nah, sini juga bisa. Tapi yang jadi pertanyaan saya apabila saya jadi pemerintah,
teman-teman ini mana lembaganya, mana anggotanya kan gitu. Mana yang diurusnya. Tapi kalau teman-teman PMI WNI ini udah berbasis digital, itu pendataannya itu udah on time. Jadi pemerintah udah tidak meyakinkan. Kita berbasis, Bang Uji, potensi saya itu 11 jutaan by name by address, Bang Uji. Dan itu 2024 kita bisa nanti. By name. Oke, teman-teman, saya tidak sedikit apakah yang baru atau yang lama LKM-nya, saya tidak lari ke situ, tapi bagaimana teman-teman bisa mengquote bahwa pentingnya lembaga keuangan mikro, karena lembaga keuangan mikro itu profit sharing-nya kembali, basic income-nya itu kembali ke kita selaku anggota, selaku kita. Jadi kita bukan penyumbang, tapi kita juga selaku owner dari sana. Mungkin itu ya, Bu Dia. Kurang lebihnya mohon maaf bisa ditambahkan. Baiklah Pak Sony, terima kasih. Semoga Bu Dia bisa ya acuan motivasi supaya bisa memperkuat komunitas daerah melalui seperti yang Bapak sampaikan tadi. Baik, sebelum kita berlanjut ke pemantik berikutnya, saya akan menyampaikan juga bahwa acara ini diselenggarakan oleh BPLN Bara JP, Badan Perwakilan Luar Negeri Bara JP bersama tim Alpha PMI, sayap dari KRPI, atau yang disingkat sebagai Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia Divisi Luar Negeri. Dan acara ini juga dihadiri dan didukung oleh beberapa perwakilan dari luar negeri, ada Hong Kong, Makau, USA, Prancis, Belanda, Australia, Singapura, Malaysia, Taiwan, aktivis buruh dan mantan PMI, dan teman-teman semua yang ada di Indonesia. Baik, sekarang kita akan berlanjut, kita akan mendengarkan pemaparan ahlinya, yaitu Profesor Ambar Partiningrum. Silahkan Ibu. Oke, Waktu Mbak. dan tempat kami persilakan, silakan. Oke, terima kasih Mbak Laili. Luar biasa. Bang Uja dan teman-teman PMI di seluruh dunia, dan juga mungkin ada teman-teman saya juga yang mungkin selalu ikut berpartisipasi. Mungkin di sini saya kenalkan ada Bu Dr. Triwinarni. Kebetulan beliau satu tim dan ada di Pusat Studi Wanita. Jadi sangat tepat kami ajak untuk bergabung, karena setidaknya bisa mengencourage teman-teman untuk baik yang masih ada di luar negeri maupun yang sudah purna. Tadi saya sepakat dengan pengalaman, sharing pengalaman Bang Sony, sangat tepat, dan kita memang selalu mengedepankan bagaimana semua itu dari kita untuk kita. Yang sejahtera adalah kita semua, masyarakat semuanya, sehingga kalau semuanya sudah sejahtera mulai dari pinggiran, kata Pak Jokowi selalu membangunlah dari pinggiran. Pinggiran itu ya dari desa, nggak mungkin dari kota. Semuanya tergantung pada desa. Jadi jangan malu kalau dikatakan anak desa. Saya pun malah pengen tinggal di desa nih ceritanya. Karena semuanya potensinya ada di desa. Jadi jangan khawatir, kita bisa memaksimalkan potensi, dan tentu saja ini menunggu kehadiran teman-teman yang ada di seluruh dunia yang masih berjibaku di negara-negara lain. Dan tentu saja teman-teman ini bukanlah istilahnya jangan malu dikatakan saya PMI, justru itulah kebanggaan karena modal kalian luar biasa dibandingkan dengan kita-kita yang ada di sini. Jadi selalu semangat, selalu membangun jiwa kebangsaan meskipun di luar, tetap jiwa patriot itu akan selalu melekat pada hati teman-teman semua. Seperti halnya tema pada hari ini adalah sudut pandang kita akan tetap membangun patriot khususnya di era new normal ini. Tadi sudah disampaikan mungkin ya bahwa new normal itu sebetulnya apa sih? Bukan sesuatu yang lebih dari normal, sebetulnya kita tatanan menuju ke normal. Karena yang tadinya sesuatu yang normal menjadi abnormal karena adanya COVID ini, akhirnya belum menuju ke normal, tapi kita tetap harus beradaptasi dengan kondisi sekarang karena kita tidak bisa
mungkin berpangku tangan, tetap duduk, tinggal diam di rumah, tapi kita tetap harus berkarya untuk bangsa ini, ya, dengan kondisi beradaptasi kondisi saat ini yang kita namanya new normal, sehingga jiwa patriot kita tetap ada. Dan jangan khawatir tadi yang disampaikan oleh Bang Sony, ayo nggak usah khawatir, pulang ke Indonesia, kita membangun bersama-sama masyarakat dari pinggiran, ya, dan tentu saja potensi yang ada di kita sangat luar biasa. Bangunlah jiwa kebangsaan kita. Dan alhamdulillah saya sangat apresiasi nih Mbak Leli dari Barajp Hong Kong. Sama-sama, terima Ya. kasih kembali Ibu. Luar Sudah biasa, sangat punya daya juang yang luar biasa. Meskipun kita sudah berusaha menghadirkan Bang Boni untuk memberikan motivasi, bukan berarti ini hilang motivasi, kita tetap terbangun, tetap kuat untuk membangun semangat bersama. Karena saya yakin yang hadir di sini pasti punya pengalaman dan kita di sini sharing. Saya bukan ahli, di sini kita sharing karena saya juga banyak belajar dari Mbak Laili, Bang Uce, Mbak Ina, Mbak Ari, Mbak Santi, Mbak Nani, dan semuanya nih. Rupanya banyak sekali yang sudah saya kenal, tapi mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, tadi apa yang disampaikan Bang Sony, saya pun juga ingin menyampaikan, ya ini sharing juga. Boleh ya saya sharing ya? silakan dengan senang hati. Oh, masih kok belum bisa start ya? Mungkin bisa dibantu oleh host. Oh, kok ini ya? Apa? Bentar, saya ulang lagi. Saya ulang lagi, Mbak. Nah, oke. Saya tadi begitu Bang Boni nggak ada, kemudian Bang Fahmi mengungkapkan tentang UMKM, lembaga keuangan mikronya tentu itu harus ada. Kemudian Mbak Leli tetap dari kemarin tetap bergeten setelah bansos itu harus tetap ada UMKM karena urusannya dengan bansos, dengan prakerja, dengan BLTDD itu semuanya arahnya pasti akan usaha ini. Dan kita bagaimana pengembangan produk, khususnya ini saya lebih mengedepankan selalu menyampaikan berbasis unggulan lokal dan berdaya saing melalui UMKM bagi Purna PMI. Ya, karena bagaimanapun juga itu yang sangat harus kita lakukan untuk tetap berdaya saing. Tadi yang istilahnya berdaya saing itu ya tadi yang disampaikan Bang Sony, kita harus menuju 4.0, nggak mungkin tidak. Bersyukur teman-teman ini masih, dan saya masuk generasinya tetap, walaupun sekarang udah generasi Z, ya kan? Tapi alhamdulillah kita masih bisa di istilahnya bisa masih ada di zona ini 4.0. Mau tidak mau kita harus belajar mengenai digitalisasi, bagaimana IT. Yang sekarang dengan kondisi COVID ini kita dihadapkan bagaimana bisa bertatap muka, tidak ada hal yang tidak mungkin kita kerjakan pada ini. Kita bisa berzoom ria meskipun kita ada di seluruh dunia. Kita rasanya kita ini mau dirasakan di mana, kita merasa ada di Jogja boleh, merasa di Hong Kong juga boleh, merasa di Jawa Barat boleh, merasa di NTT juga boleh, Papua juga boleh, Perancis bahkan Belanda juga boleh. Rasakan aja sekarang kita ada di mana. Dengan adanya digitalisasi ini kita merasakan ada di seluruh dunia. Bahkan mungkin di planet sekalipun, di luar angkasa sekalipun, yuk kita merasakan. Sehingga apa? Merasa, tetapi jangan lupa patriot kita, bangsa kita jangan ditinggalkan. Ya. Nah ini saya hanya ingin sharing saja, mungkin sebentar. Seperti yang kemarin, sebetulnya sedikit saya ingin, mungkin barangkali yang belum melihat tayangan kemarin, ini juga mengulang tadi, mungkin dari Bang Sony, pemberdayaan PMI. Sebetulnya PMI ini bukan merupakan istilahnya problem, bukan merupakan suatu beban, sehingga justru PMI ini punya potensi yang luar biasa. Karena apa?
daya juangnya itu sudah luar biasa. Dibandingkan dengan yang tidak kerja di luar negeri, beda. Mentalnya sudah luar biasa. Itu modal yang luar biasa. Ya, satu. Kemudian skill, pasti dibandingkan dengan yang ada di mungkin minimalnya di wilayahnya Bapak rekan-rekan semua. Pasti beda skillnya. Setidaknya jejaringnya pasti beda. Bahasa. Nah, ini luar biasa, modal utama bahasa itu sangat luar biasa. Terus modalnya pasti IT, pasti beda dengan yang lainnya. Terus mungkin produk, mengenal UMKM, produk, antara produk yang ada di Indonesia dengan produk yang ada di luar negeri, di mana rekan-rekan sekarang sedang, istilahnya kalau saya sih belajar, mengeraih pengalaman, ya, itu sangat luar biasa. Selain modal, ya kan, tadi udah disampaikan Bang Sony, pasti nggak mungkin nol modal. Pasti datang ke sini, pasti membawa modal. Karena tujuan ke sana itu juga akan mendapatkan modal. Karena memang awal tujuan pergi itu pasti karena tidak ada jaminan kesejahteraan awal. Pasti ada persoalan keuangan. Tetapi setelah dari sana pasti akan ada modal, tadi modal yang banyak, yang tadinya modalnya hanya mikirnya modal uang, tapi ternyata luar biasa, modal daya juang mental, skillnya, kemudian bahasanya, itu sudah tambah lagi modal yang itu tidak bisa dinilai. Jadi kembalinya PMI, saya sih kadang menyebutnya masih BMI, ada PMI ya, harus dipersepsikan sebagai suatu keberkahan. Karena pasti ada pergerakan uang yang dibawa ke pelosok, bisa pasti ya, untuk membangun perekonomian melalui UMKM, bangun desa wisata. Jadi UMKM itu tidak harus jualan ya berupa apa produk, tetapi bisa jasa, bisa tadi wisata dan lain-lain. Nah, disinilah melalui IoT, Internet of Things, bagaimana bisa itu bisa jadi artinya nanti meskipun pulang jejaring dengan negara yang ditempati itu akan masih ada keterkaitan. Nah, inilah kekuatan jejaring. Saya yakin contohnya mungkin kemarin seperti Mbak Ayu ya, Mbak Ayu kan sudah pulang nih dari Hong Kong, tapi mengembangkan usaha jenang Garut. Rupanya masih ada linknya dengan Hong Kong. Nah, inilah nanti bisa lebih dikuatkan kelembagaannya tadi, mungkin dibantu dengan diaspora, yang di sini contohnya ada Mbak Ari, ada Mbak Ine di Belanda, itu memperkuat jejaring UMKM, sehingga desanya juga akan naik, ya. PMI yang masih ada di negara tersebut, Mbak Laili misalnya pengen jengkol, pengen pete, masih bisa menikmati, ya, tetapi terorganisir, ya. Saya nanti itu yang cita-cita dulu waktu beberapa tahun yang lalu, kami pengen malingkan dengan Garuda. Garuda ini bisa membawa UMKM, produk dari teman-teman yang sudah ada di daerah, itu yang masih bisa membawa. Mungkin bisa saja tidak hanya PMI atau diaspora Indonesia, bahkan para penduduk aslinya, warga negara asli itu bisa menikmati produk Indonesia melalui ini kekuatan PMI maupun diaspora yang ada di negara. Itu contohnya waktu saya di Jepang. Itu ternyata melalui teman-teman Jepang, warga negara Jepang, bisa membantu memasukkan produk-produk dari Indonesia. Ini contohnya ya. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana kita pengelolaan BLT, DD, melalui padat karya yang ini bisa sebetulnya bisa dikelola bersama, ya. Yang mungkin waktu itu sudah disampaikan Pak Menko maupun Pak Wamendes, kita kelola. Bagaimana itu lembaga? Karena kita butuh lembaga, termasuk lembaga keuangan mikro. Saya sangat setuju Pak Sony, karena memang kami bagaimana keuangan lembaga, keuangan mikro inilah yang harus bergerak. Bukan, ya sekarang banyak sekali kan, ada LPDP, ada fintech, ada macam-macam, dan ini sebenarnya bisa kerjasama dengan Himbara misalnya. Nah, itu bagaimana pengelolaan, yang penting lembaga ini, lembaga di desa tersebut kuat.
ya. Nah, kemudian skill dari teman-teman PMI inilah bisa ya tadi uangnya daripada sendiri-sendiri kan mendingan dikelompokkan tadi melalui lembaga keuangan mikro entah itu bentuknya apa, yang penting berbadan hukum ya kan. Terus itu tadi udah persis saya udah sepakat itu nanti bisa apa istilahnya dari kita untuk kita nanti sedikit mungkin. Nah, kemudian melalui mungkin BUMDes kan sekarang juga sudah ada. Selain tadi dana desa yang sekarang per tahun sudah digelontorkan lumayan ya 1,2 ya. Mungkin ada yang bervariasi. Kemudian dari BUMDesnya sendiri itu ada juga. Nah, bagaimana? Dan ternyata kemarin penjelasan dana desa pun tidak harus berupa infrastruktur. Ya, jadi inilah melalui musyawarah desa dan sebagainya. Lah ini peran PMI yang sudah pulang purna itu saya kira banyak sekali desa-desa yang sudah ada, banyak sekali teman-teman PMI. Contohnya di Jogja, di Jawa Tengah, bahkan di NTB, kami sudah beberapa tempat yang sudah kita dampingi. Nah, kemudian nanti kalau sudah kuat UMKM-nya, kerjasama dengan Kementerian KUKM, ini juga sangat backup. Kemudian nanti kalau sudah meningkat, itu akan ke perekonomian, ke perindustrian. Nah, ini bisa di backup melalui Himbara, yaitu di BUMN. Ya, inilah dari reguler, kemudian kemitraannya seperti apa, program kerjasama industrinya seperti apa, dan akses permodalan. Nah, sehingga kita arahnya menuju outcome-nya, goal-nya adalah PMI Entrepreneur 4.0 ya, tambahi 4.0 jangan lupa. Nah, tentu saja inilah butuh kemitraan, jejaring, penguatan sinergitas, nggak mungkin berdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian nih mungkin kemarin sudah kita contohkan ya, saya pikir sudah saya lanjut aja, sehingga pengembangan di sini kegiatan strategisnya yaitu mengembangkan ekonomi desa melalui eksistensi Purna PMI. Kemudian koordinasi tadi, pendampingan kemitraan entrepreneurship, dan mungkin ada juga kemarin sih sempat kita ngobrol-ngobrol, bagaimana kalau daerahnya sudah tidak punya lahan, tidak punya apa-apa, bahkan bergerak rumah pun susah. Kemarin kita melalui Mbak Leli juga sudah ada program kampung PMI ya Mbak ya, itu khusus. Itu. Nah, tempatnya di mana? Ada Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi menyediakan transmigrasi khusus. Khusus itu bukan berarti jauh ya, kemarin sudah dijelaskan bisa antar lokasi. Mungkin di situ ada tempat tanah yang tidak bisa daerah beda kecamatan, beda kabupaten yang ternyata ada lahan yang belum optimal, ini bisa dikelola bersama. Nah, ini khususnya sekarang baru mengarah pada ketahanan pangan. Karena dengan adanya COVID sekarang mau tidak mau kita harus berpikir ketahanan pangan. Karena sekarang betul-betul imunitas contohnya pada saat pandemi, bahkan mungkin nanti itu butuh sekali ketahanan pangan. Kalau kita menyebut malah ketangguhan pangan. Nah, tadi lebih sekarang kita masuk kondisi yang sekarang ini sebetulnya masalah ekonomi. Ya kan? Karena banyaknya PMI yang pulang itu karena persoalan di negara yang tempat kerja itu persoalannya adalah masalah perekonomian. Sehingga tertutup. Sehingga akhirnya mau tidak mau harus memulangkan. Dan di Indonesia kalau tidak segera diterima, tidak segera ditangkap atau segera disiapkan, jadi beban masalah ekonomi juga. Kalau kesehatan pasti, kita harus tadi berimunitas tadi ya, terus protokolnya bagaimana. Kemudian pangan, nah tadi pangan harus. Nah kemudian disruption sekarang, 4.0, dan kegiatan sekarang tetap harus diarahkan pada bagaimana meningkatkan produktivitas secara signifikan dan berdaya saing. Apalagi sekarang dengan adanya IoT, wah sekarang lewat Instagram, lewat WA, lewat Facebook, semua berlomba-lomba sekarang ini untuk memproduksi. Contohnya yang tadinya masker tidak berpikiran yang mahal, sekarang sudah banyak sekali yang memproduksi masker dengan berbagai macam jenisnya. Nah, luar biasa, ini berarti meningkatkan akhirnya yang tadinya penjahit-penjahit itu
Wah, nggak mungkin kita mau jahitkan baju tutup kita aja tertutup, jarang pergi-pergi kan mana bisa kita berjalan-jalan dengan baju baru. Akhirnya mereka produksi pekerjaan dengan membuat masker yang berbagai macam model. Nah, ini berdaya saing tadi. Pasar bebas jangan lupa, kita tetap harus bersaing makin ketat tentang barang, jasa, modal maupun tenaga kerja. Maka tadi dengan penguatan kelembagaan ekonomi mikro sangat kuat. Karena itu yang mengelola teman-teman sendiri. Tidak tergantung tadi misalnya, mohon maaf sekarang kalau mau kur, ya kan Pak Sony ya, kur itu kan syaratnya luar biasa. Tetapi kalau ini nanti lembaga ada, kami sekarang ini sudah berjalan langsung, alhamdulillah. Contoh nih Pak, yang tadinya kur susah, ya kan ada teman-teman di kawasan transmigrasi usaha jamur, padahal usaha jamur ini dikembangkan melalui ibu-ibu rumah tangga. Jadi ada seorang bapak-bapak tadinya awalnya usahanya jamur kecil, sekarang besar, terus mengajak ibu-ibu rumah tangga di sekitar. Sehingga ini apa? Kebutuhannya semakin banyak, butuh modal. Mencobalah ke BRI, udah beberapa tahun yang lalu. Nggak ada berhasil kan, harus syaratnya ada macam-macam dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah dengan pendekatan adanya link kerjasama kita yakinkan kalau BRI ini bisa memberikan modal khusus. Nah, khususnya seperti apa? Perlu nak yakinkan bahwa Avalis adalah kita mendampingi. Kebetulan saya waktu itu langsung datang ke Pak Pinwilnya. Kemudian alhamdulillah mereka akhirnya yang tadinya 6% mendapatkan modal dari BNI dikelola lembaga tadi ya, kelembagaan kelompok tadi, walaupun yang Avalisnya tetap nama seseorang, tapi kan tetap tanda tangan semuanya anggota. Itu mendapatkan alhamdulillah apa? Yang PK, program kemitraan yang 3%. Langsung deal. Sekarang luar biasa. Sehingga apa? Dengan tambahan suntian modal itu, akhirnya menambah kekuatan yang tadinya hanya menjual jamur segar, sekarang sudah menjual jamur crispy dengan pengemasan yang luar biasa. Itu loh. Nah, nanti harapannya seperti ini sebagai contoh. Nah, dengan adanya digital, kita juga harus memaksimalkan untuk menggunakan secara digital. Nah, ini contohnya. Kita nggak usah istilahnya produk dalam negeri itu sudah sangat luar biasa. Kita ada dua macam sebetulnya, kesukaan. Ada suka produk lokal karena pasti lebih mencerminkan patriotisme. Nah, saya karena hari ini patriot ya, saya nyebutkan consumer patriotism. Kemudian nasionalismenya kuat. Ya. Jelas produk asli Indonesia. Etnosentris, jelas. Nah, tapi ini biasanya kadang kelemahan kita, begitu sudah laku, keberlanjutannya jarang. Biasanya, udahlah sekali, ya kan? Nah, ini jangan sampai dengan adanya kelembagaan, ini akan memperkuat. Ya, sehingga ini akan nanti banyak sekali yang terlibat. Tidak hanya PMI, malah justru PMI itu akan membuka peluang pasar kerja untuk yang lainnya. Karena sekarang persoalannya kan tidak hanya PMI yang pulang. Yang di Indonesia pun banyak sekali yang PHK. Belum yang pengangguran asli, pengangguran yang sudah lama-lama, belum pengangguran baru-baru. Mungkin lulus SMA, lulus SMK, lulus universitas itu kan banyak sekali. Maka dengan adanya PMI ini malah justru sebagai gerbangnya, pintunya kita untuk membuka usaha, bisa menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau produk global, program internasional, wah pasti citranya superior. Wah, asik. Saya beli Nike di Jepang. Beli yang sekarang Onitsuka itu sepatu. Setelah mahalnya bukan main. Tapi setelah kita buka made in Indonesia. Artinya apa? Malah citranya itu malah di luar negeri. Nah, itulah ayo bangun kekuatan kita untuk membangun produk-produk asli Indonesia. Ya.
Nah ini Pak Jokowi sudah pernah mengatakan waktu HUT-nya Bukalapak. Kenapa UMKM sulit bersaing? Karena biasanya bagaimana branding. Kita itu kalahnya di branding. Biasanya ya udahlah, yang penting udah tak kemas jual enak gitu kan. Enggak, sekarang itu eye catching. Yang kita lihat apalagi dengan adanya IT lewat digital, itu yang kita lihat, wah ini bagus. Walaupun saya sering beli di beberapa, setelah saya pakai, aduh kok ternyata tidak sesuai dengan, tidak seindah warna aslinya. Nah, itu branding itu penting ternyata. Nah, disinilah ayo kita kekuatan siapa nanti, misalnya nanti ada Purna, nih misalnya Bang Sony sudah ada nih kelompok Purna ya Bang. Ini nanti di mapping, dipetakan siapa yang pinter membranding, siapa yang pinter di marketing. Jadi kita kolektif kolegial, tidak bisa misalnya produk tas semua, tidak, jangan, malah justru penguatan itu penting sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing. Nah ini biasanya branding, desain yang mengikuti pasar, membuat kemasan yang menarik agar itu juga akan apa, kalau marketnya kuat, pasti modal itu. Bahkan kalau sekarang itu penguatan, itu sering nanti bank itu datang sendiri, Mbak tolong ayo kredit lagi dan sebagainya. Nah, bagaimana mengakseskan. Nah, inilah bagaimana kita menjamin pembinaan industri kreatif. Pasti tujuan informasi pasar. Sumber daya alam itu jangan lupa. Kita harus tahu dari sumber daya alam harus ada inovasi, kreatif, desain. Dan ini harus disinergikan dengan budaya, warisan budaya, bahan bakunya seperti apa, lokal value-nya, spirit kontemporernya seperti apa, desain prototipe, kemudian tes pasar. Nah ini tidak bisa searah, harus siklus. Terus aja, nanti misalnya sudah terkenal, akan terus lagi, itu terus lagi, digali terus. Nah inilah penguatannya seperti itu. Nah bagaimana caranya ini? Lewat pameran nanti, ya kan? Kemudian produksi, akhirnya semuanya akan berurusan dengan tadi sinergitas dengan apa? Akademi, ya, vokasi boleh, komunitas itu adalah masyarakat, itu tadi bisa membuka peluang masyarakat, kemudian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian dari pihak industri, bisnisnya seperti apa. Nah ini semuanya harus berjejaring. Nah kalau saya sih biasanya pentahelix, karena ada asosiasi profesi biasanya juga masuk. Tapi kalau ini cukup quadrohelix dulu aja. Ya. Nah ini, untuk menuju ke sana kita harus membangun komunikasi. Harus berpikir kritis bagaimana memecahkan masalah. Kerjasama jangan lupa tadi yang saya sampaikan, kolektif kolegial. Siapa pinter ini pasti tidak semuanya. Misalnya di situ terintegrasi apa, ayo sambil dieksplor potensi dari masing-masing. Bahkan sebetulnya kami sudah memikirkan nanti mengeksplornya sejak dari sekarang. Kita bisa lewat KJRI, bisa lewat diaspora yang ada sekarang, bisa yang mau pulang sudah potensi apa. Jadi langsung pulang, saya pengen ini Bang Sony, misalnya yang ada di Jawa Barat. Saya pengen ini, wah udah langsung kuat. Jadi tidak usah nunggu-nunggu saya harus nganggur, uangnya keburu habis. Ya kan? Uangnya nanti tergerogoti untuk makan saya, jangan sampai langsung, kalau bisa malah menggait, ayo pulang aja nih, kami sudah siap untuk modal misalnya. Tinggal untuk kreativitas dari teman-teman yang lain. Nah, kreativitas dan inovasi, manfaatkan IoT, kemudian berpikir logik, komputasional logik, logika, struktur, dan kreatif. Itu yang penting. Sekarang komputasi logik, logika komputasi, sekarang sudah akan dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Jadi itu harus aktif. Tidak bisa langsung duduk manis di sekolah. Sekarang sudah lewat persoalan di luar seperti apa, kemudian dibawa ke dunia sekolah, dipecahkan melalui case study-nya, studi kasusnya, solutifnya seperti apa, kemudian problemnya yang bisa diselesaikan seperti apa. Sekarang seperti itu arahnya. Nah, sekarang ini misalnya kemarin saya cerita budaya lokal di kawasan transmigrasi misalnya.
Karena kawasan ini sebagai contoh ya, kawasan Transmigran juga banyak loh nih PMI-PMI-nya. Ya, banyak ini juga. Nah, ini seperti apa agar tetap mencintai produk lokalnya, budaya lokal. Halo Bu Ambar. Halo Bu Ambar. Sepertinya Bu Ambar ini ya, ininya down ya internetnya. Atau mati lampu. Ada ya seperti yang tadi bilang bahwa tidak semua desa mendapatkan wifi sekarang malah di kota ya. Baiklah, sambil menunggu beliau on lagi, mungkin saya juga ingin bertanya nih. Kayaknya anu ya, baru anu ya, apa? Down. Iya, baru down ya. Oke, tak lanjut nggak apa-apa. Nah, contohnya telur asin. Telur asin, cuma telur asin. Begitu di branding, namanya ova. Ova itu dari kata telur, sel telur itu kan ovarium. Sehingga dengan ova, yang tadinya harganya 2.500-an, sekarang satu box isinya 4, itu bisa jadi 15.000. Gara-gara ova, ovarium. Nah, kemudian kopi Arabica. Terus saya juga mendampingi di Pacitan. Di sana ada sapi perah, ada menghasilkan susu yang selama ini susunya hanya dilewatkan koperasi. Kemudian di situ juga ada herbal. Kita kawinkan nih antara susu dengan herbal. Muncullah Zumu dari susu jamu. Nah, itu kan juga branding. Apa sih Zumu? Nah, sambil ya mulutnya sambil Zumu. Nah, bukan sumu. Tapi kalau sumu nanti sumu gerah. Itu Zumu. Jadi susu jamu. Nah, jadi itu branding juga ternyata. Nah, ini seperti apa? Singkong. Ini juga begitu di Salatiga. Bang Uce nih tetangganya Bang Uce. D9 ya Bang? Ya. Itu dulu seperti apa? Karena saya juga orang Salatiga. Itu kampung itu sempitnya bukan main. Dan itu ternyata dipicu oleh kayaknya dulu pernah jadi narkoba. Terus pulang membranding dari singkong. Singkong direbus loh itu. Direbus, di packing D9, singkong keju. Sekarang luar biasa, datang ke sana sampai antri-antri, satu orang hanya maksimal 5. Dan sekarang tetangga-tetangganya sekarang jual juga singkong. Segala produk singkong. Terus apa? Penganggur-pengangguran hampir tidak ada. Akhirnya selamat datang di kampung singkong ya, kalau tidak salah ya Bang ya. Persis itu di Salatiga pas dekatnya ABC. Karena saya tahu persis. Nah ini sebagai contoh. Nah, sehingga semuanya harus tercipta secara terintegrasi, harus ini, kalau pengen ke pertanian, ini juga tidak hanya sapinya saja yang dilihat, kotorannya bisa untuk pupuk, pupuk jadi pertanian organik, bisa untuk perikanan, ini juga sehat. Jadi punya nilai, tidak hanya pantat sapinya saja. Kemudian urin, bahkan ini di Banjarmasin, itu sudah mengkolek kita ajari, urin sapi itu kan urin yang kayak baunya pesing dan sebagainya. Tapi begitu dikelola, 1 liternya itu sudah melebihi harga susu. 1 liternya itu 50.000. Coba. Luar biasa, difermentasi jadi pupuk cair. Bahkan kalau sapinya sapi bunting, itu lebih bagus lagi. Hormonnya lebih bagus, lebih mahal lagi. Nah artinya seperti ini. Ini kan juga UMKM itu sebetulnya yang di bidang apa tadi kan macam-macam pertanian karena kebetulan saya dari peternakan ya. Nah ini saya dampingi betul ini. Nah ini sampai saya ngerogoh di ini yang sampai saya ngajari ini kan ini saya makanya kenapa saya pelaku beneran. jadi betul-betul ini daerah Bima dan di situ juga banyak PMI juga yang nganggur, kita ajari. Ini ternyata bisa. Dari kotoran itu luar biasa dan sekarang sudah dicari kotoran sapi. Saya membayangkan nanti ada stasiun pupuk, stasiun energi
yang ini bisa dikelola. Dan sekarang yang dicari adalah pertanian organik. Coba. Nah, ini saya ajari juga bagaimana masukkan nih. Saya ngajari dari biogas. Ini contoh simpel, Bang. Sebetulnya ban bekas, ban truk itu loh. Ini kan sudah nggak bisa. Ini kan muncul UMKM jualan ban truk untuk dimasukkan biogas, ya kan? Terus untuk masak ini, pojok ini kan saya ngajari masak pakai biogas. Karena biasanya kalau yang belum tahu, masak pakai biogas baunya kotoran, ya kan? Tapi mereka kita ajak, ini sayur-sayur ini ada di sekitar mereka, jadi kita buat pertanian terpadu ya, dengan kandang, dengan semuanya, sayur, kangkung, bayam dan sebagainya. Kita petik ini pakai Pakai kotoran sapi. Gasnya kita untuk masak. Nih. Ya kan? Ini semuanya, ini sampai pernah dulu kita tabungkan dan sampai sekarang saya masih penelitian. Jadi saya pun tetap masih ilmiahnya tetap masih ada kok, Bang. Jadi masih tetap ini saya urusannya kotoran-kotoran, limbah-limbah itu yang tadinya merupakan musibah, kalau tidak dikelola kan jadi musibah. Tapi kita jadikan limbah itu menjadi berkah, barokah. Yang itu menjadikan tambang emas yang luar biasa. Nah, ini semuanya kita ajari semua. Nah, saya membayangkan sapi ini menjadikan tambang emas sebagai Nokia. Ya, kalau sekarang se-iPhone deh. Ya. Nah, ini dari seekor sapi ini sudah banyak sekali. Emas merah, dagingnya pasti. Kulitnya emas coklat. Biogas tadi emas biru. Kemudian kotoran sapinya emas hitam. Tadi yang pupuk cairnya emas kuning. Jangan lupa, itu iga-iga, warung iga-iga itu, kalau tulangnya itu nggak mungkin kan kita makan setulang-tulangnya. Ini kita kumpulin, bisa jadi tepung tulang, bisa jadi gelatin, untuk kapsul, untuk gel segala itu dari itu, Bang. Nah, akhirnya apa? Si sapi itu tadi menjadikan tabungan pengganti emas. Jadi nggak usah nyari emas, emasnya cukup emas uji aja, emas Sony dan emas-emas yang lainnya. Nah ini sebagai contoh. Nah ini yang saya sampaikan, mungkin kalau Mbak Ina mesti bakal akan tahu Belgian Blue. Ini yang pernah kita ada. Ini juga bisa kita kerjasamakan untuk mana yang nanti teman-teman yang pengen mengembangkan peternakan. Nah ini yang di Belgia nih, saya udah pernah ke sana. Nah ini artinya kalau masyarakat tadi pertanian, pangan, itu energi dan pangan itu tidak bisa terpisahkan. Semuanya terintegrasi. Masyarakat bisa mendapatkan selain ternaknya akan mendapatkan yang lain-lainnya. Semua terintegrasi. Ini luar biasa ini yang kita, nah ini panennya. Cabai kalau panen sekarang baru cabai murah sekali. Bisa diarahkan menjadi bon cabai. Ya kan? Di desa itu banyak sekali teknologi kita bisa mendampingi, bisa menjadi saus sambal dan sebagainya. Nanti bon cabenya dibawa ke Hong Kong, biar Mbak Leli bisa merasakan cabai, nggak usah yang seger-seger, bisa untuk tuang dan sebagainya. Nah ini pernah kita lakukan ini di Bima. Ini kita semuanya lakukan, kita nikmati dengan menggunakan semuanya yang ada di situ semua. Nah ini tadi saya tambahin lagi yang branding tadi, sorghum, bahkan kelor. Kelor itu moringa, kidom. Kidom itu daerah Dompu, kebetulan teman itu dari Dompu ceritanya. Moringa. Itu kan kelor. Itu kan juga dulu, kalau kelor itu dulu zaman kecil saya. Kelor itu untuk ngilangi setan-setan itu atau orang yang susah meninggal karena punya pegangan cekelan apa-apa, kasih kelor. Tapi rupanya, wow, miracle of kelor, moringa. Nah, kolor atau kelor, Bu? Kelor. Oh, kolor. Jangan kolor loh ya. Kelor, pohon kelor itu loh ya. Seperti katu. Nah ini juga sama, lebah sekarang juga gitu, madu. Luar biasa, budidaya jamur. Ini dari yang kecil bisa menghasilkan besar. Dulu jamur orang tidak terbiasa makan. Sekarang wah luar biasa. Jamur yang dulu kita dapatkan di hanya di negara-negara Jepang, Korea, enoki,
kemudian shiitake, sekarang di Indonesia mah banyak sekarang. Artinya itu UKM itu bisa dikembangkan. Nah ini yang sawit. Mungkin daerahnya yang ada sawitnya, jangan hilangkan ini daun sawit, pelepas sawit bisa jadi pakan, mahal itu. Ya, kemudian yang itu perikanan, saya mencontohkan ikan pari, ikan kakap, bahkan ikan buntal yang beracun yang mengembang besar, itu bisa kita jadikan produk. Dan ini saya melakukan juga. Jadi ya semuanya hampir saya ikut melakukan. Jadi sehingga itulah nilai-nilai tambah itu ternyata bisa luar biasa. Nah ini bisa disinergikan antar tadi. Mungkin siapa yang pintar mendesain, siapa yang pengen jadi pemasaran. Jadi nggak usah kalah dengan yang lainnya. Nah, ini kemitraan tadi, jadi luar biasa sebetulnya. Nah, artinya tadi kalau kita sebutkan tadi sapi, ada termasuk casingnya juga. Nah, artinya di dalam suatu kelembagaan nanti, kita tidak bisa semuanya jadi pemimpin. Seperti orang pemain bola itu. Nah, ini karena Mbak Leli Ketua Alpa di Hong Kong, ya. Ya, yang memegang bola Mbak Leli. Sehingga Mbak Leli nanti bisa mengarahkan gimana mengelola satu kesatuan sepak bola ini. Nah, misalnya satu daerah ini bisa berdaya saing, berdaya guna untuk Indonesia melalui UKM berdaya saing, berpotensi lokal, jangan lupa budaya lokalnya diikuti, itu akan menggeliatkan ekonomi perdesaan. Nah, ini melalui siapa? Melalui para PMI dan keluarganya, serta Purna PMI. Karena kalau PMI pasti barengannya dengan keluarga, ya kan? Jadi pas sekarang Mbak Leli udah punya usaha itu di rumah kayaknya ya. Jadi uangnya mengalir, itu bukan dibuat beli apa-apa, tapi untuk modal usaha. Begitu Mbak Leli pulang, bahkan sekarang sudah mengatur ini dari HP-nya. Saya sudah punya keuntungan sekian. Oh, kurang nih bahan bakunya. Oh, mungkin saya perlu singkong, Bang Uce, tolong dong Mbak Lilisnya untuk mengirim ke sini, misalnya. Bang Sony ini tolong. Jadi antar PMI di daerah itu bisa saling kolaborasi. Melalui tadi IT tadi, itu bisa kita pakai smart istilahnya. Mungkin nanti kita ciptakan, Bang, smart PMI gitu. IT-nya, digitalisasinya, sehingga kita bisa lihat nanti, bahkan Pak Jokowi bisa lihat, oh PMI di mana ini, di mana ya, Wonosobo udah misalnya, wah ternyata punya UKM ini, oke, ternyata di Hong Kong nih butuh ini, tinggal link, ceklik, butuh apa. Jadi kayak semacam Tokopedia, tapi khusus PMI. Tadi Bang Sony sudah merancang seperti itu, keamanan dan sebagainya, luar biasa. Jadi sinergitas antar PMI di dalam negeri dan masih menjangkau di luar negeri, tentu saja ini diaspora seperti yang disampaikan Pak Menko kemarin. Mungkin itu dari saya. Ada satu sebetulnya, boleh nggak saya men-share video? Kebetulan video ini dari dia mantan narkoba. Ya mungkin kan ini sebagai inspirasi, dan sekarang dia bisa luar biasa melalui UKM tapi khusus sayur. Bentar ya. Bersabar sebentar aja. Silakan Bu, dengan senang hati. Ya, oke. Supaya kita semua ya, bisa menjadi pencerahan yang bagus. Ya, oke. Sebentar. Ini kok mana ini kok bisa? Oh, saya belum stop sharing. Sorry. Udah. Saya stop dulu, baru nanti saya share yang video. Nah, ini dia. Udah kelihatan? Ya. Sudah Bu, sudah. Silakan yang dari Tegal. Awal mulanya saya pengangguran, terus diajak teman ke sini, terus ketemu Pak Bagas. Mana yang nggak ada?
kerjaan sih di kampung, punya duit. Sekolah saya kan nggak tinggi, cuma SD doang. Ya pengen membanggakan orang tua aja. Memang sih rekrutmen saya itu cukup ekstrim juga sih, karena ya anak-anak tahu sendiri kan Mbak ya, bertato apa gitu. Ternyata kita tawarkan gitu, dia tertarik gitu. Dan dia tertarik, kita bimbing, kita ajak kerja, ini loh seperti ini cara budidaya, ini tuh jualnya seperti ini gitu. Jadi mereka sangat semangat dan alhamdulillah udah berjalan 4 tahun 5 tahun itu mereka menikmati. Saya berpikir pengalaman pribadi ya kelontang-lantung, mabuk apa itu, nah itu kan yang saya alami itu. Pertama saya tani itu di sini nih, ini lokasinya persis kurang lebih 3.000 meter. Dari sini kanan kirinya itu masih sawah. Itu dari situ, dari hasil yang 3.000 meter itu terus dapat hasil, kita kembangkan, kita beli lahan lagi di sini. Perekonomian udah mulai membaik sedikit, nah tiba-tiba ada musibah kebanjiran, itu kalau nggak salah di tahun 2007, itu pas besok mau panen, itu habis semua itu lahan. Dalam waktu saya bertani 2004 sampai sekarang, artinya dulu itu kita udah nggak mikirin duit hasilnya berapa, tapi saya menciptakan lapangan kerja. Saya lebih suka saya senang banget, saya bekerja begini lebih senang daripada saya di rumah bengang-bengong nggak karuan. Ya lebih baik saya ikut kerja begini gitu, ikutin pemangi. Saya dapatnya kadang-kadang ya berapa 35. Petani sekarang kan umurnya 50 sampai 60 tahun. Mereka sebentar lagi mungkin pensiun. Jadi siapa yang akan meneruskan pertanian di Indonesia? Mungkin kan anak-anak muda ini harus kita kasih pengetahuan atau skill untuk menggantikan para petani-petani yang udah tua. Ternyata petani asik juga sih sebenarnya. Pengen buka lahan sendiri, pengen beliin rumah buat orang tua yang lebih layak. Terus pengen nyekolahin adik yang tinggi. Nah, itu dia. Bagaimana? Cukup menginspirasi kan? Jadi artinya yang nanti harapannya nih, membayangkan saya sudah kebayang, para teman-teman PMI pulang nih. Wah, yang punya lahan diidentifikasi. Yuk, kita lakukan penanaman apa. Setelah itu, kan pasti ada market ya. Sekarang pasti kalau urusan pangan itu mesti laku. Ya, nanti tinggal kita ciptakan teknologi yang selanjutnya. Karena apa? Sekarang juga sudah muncul misalnya smoothie dari sayur dikemas, artinya itu untuk mengantisipasi kalau melimpah panen. Tapi kalau sekarang, wah, pangan itu nggak akan hilang dengan skala kreatif dan inovatif tadi. Kemudian baru membuka tadi, cari pemuda yang nganggur. Jadi jangan sampai malah pemuda malah justru luar biasa, ngajak ibu-ibu, peran perempuan untuk memajukan ekonomi desa. Nah, mungkin itu yang kemarin Bang Uca kan juga sampaikan tuh, Pak Ganjar juga melalui ibu-ibu
dasawisma misalnya, keluarga. Inilah melalui disitulah kita bisa menciptakan, meng-create ekonomi, kembangkan potensi, ciptakan ekonomi lokal yang berdaya saing. Mungkin begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat membangun Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Ambar atas waktu dan pemaparannya. Semoga teman-teman semuanya bisa menyimak dengan sesama bahwa bagaimana supaya kita bisa membangun ekonomi itu dari desa, betul, dari pinggiran desa. Kalau pinggiran kota namanya bukan membangun ya, jalan-jalan. Baik, sebelum kita memberikan pertanyaan kepada peserta, mungkin Bapak Sony akan bisa sedikit memberikan tanggapan dengan apa yang Bu Ambar paparkan. Silakan Pak Sony. Silakan berbagi pengalaman. Makasih Prof. Kebetulan saya di Wakil Ketua Bidang Kerjasama dan Investasi APDKI, Prof. DPP APDKI. Woi, keren. Ternyata kita Ternyata, gempur ya. ya Bu ya. Kita gempur Bu. Nah, Jadi, justru itu, ayo ungkapkan apa teman-teman ini waktu potensi. 2016 itu kita perkenalkan ke Pak Presiden. Oke. Akhirnya ada kontes domba kambing Piala Presiden di istana. Itu kebetulan saya Prof ya. Mas Sony di mana? Mohon maaf, di mana? Ininya APDKI. Hah? APDKI. Bukan, lokasi tempatnya di mana? Oh, kita closer di Indonesia itu Jawa Timur, Jawa Tengah melalui APDKI Jawa Tengah. Cluster. Nah, Cluster bukan. kantor. Maksudnya Cluster. tinggalnya, Jadi, tinggal. Oh, saya tinggal di Sumedang, Prof. Tahu. Saya pernah ke sana, ya. Dulu saya sampaikan ke Pak Presiden bahwa yang biasa jadi luar biasa. Ya, betul. Bangun dengan ciri, cara, budaya masing-masing. Ya, Akhirnya betul, beliau sepakat. menjadi fundamental kearifan lokal itu muncul. Ya. Izin Bang Uji, Indonesia dalam artian saya bawa konsep Sumedang bangun, Jabar bangun, Indonesia maju. Dalam artian tadi begitu daerah kita bangun, provinsi kita bangun, akhirnya muncul fenomena. Kita punya filosofi, Prof, izin Prof. Segitiga emas dalam seni pembangunan. Seni Jati Gede, seni Gunung Gede, dan seni Gaung Gede. Saya lagi nyiapin Bang Uje gaungnya. Jati Gede pemerintah telah melakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah, diantaranya dana desa, BLU, LPDB, terus fasilitas yang terkecil untuk segmen-segmen di pedesaan. Pemerintah udah memfasilitasi besar-besaran. Itu menyiapkan tata perekonomian di daerah. Tinggal bagaimana teman-teman ini bisa menyerap. Kita nggak mungkin bisa menyerap BLU, bantuan layanan umum di suatu kementerian, apabila tidak mempunyai lembaga. Kita tidak bisa menyerap LPDB apabila kita tidak mempunyai lembaga. Begitupun UMKM itu akan sulit bertempurnya. Tapi kalau kita bangun dengan ciri cara budaya masing-masing sebagai PMI, itu tadi marketplace-nya itu pertama di antar kita. Akan kami sediakan fasilitas window yang bisa, ini kan multi connecting pada saat ini, hyper connecting. Jadi lintas. Dalam sekejap aja kita bisa lintas kemana-mana. Kita akan siapkan bagaimana secara finansial kita siapkan aplikasinya, secara marketplace juga kita siapkan, sehingga berbarengan. Ini akan terjadi gaung di Indonesia. Salah satu kehebatan yang belum kita ekspos secara nasional itu adalah, Ibu Prof bisa bayangkan bagaimana sistem kita melakukan controlling sebanyak sampai 8.000 lembaga keuangan. Itu masing-masing kita ada dashboard-nya, Bu. Jadi nanti pemerintah ataupun Pak Jokowi hanya lihat, oh ini nih dashboard-nya, sehingga cukup
melalui alat Ya, ini. ya. Saya 5 bulan di Kemenko Maritim. Ya. Pak Menko pertama, Pak Indroyono, saya bantu Ya. beliau. Hmm. Izin waktu itu kita ekspedisi Nusantara Jaya. Oke. Karena alhamdulillah setelah itu saya bertemu dengan Bang Uje dan lebih banyak menimba ilmu dari beliau. Dalam artian tadi betul, UMKM itu penting. Ya. Tapi yang lebih penting itu adalah LKM berbasis komunitas. Ya. Karena lembaganya. Karena bagaimana UMKM bisa menyerap secara personal itu baik ke lembaga keuangan ataupun ke pemerintahan itu akan sulit. Itu pertempuran yang pernah saya alami. Sehingga terbentuklah klaster-klaster peternakan. Itu kan UMKM. Kalau secara personal sehingga kita bisa menurunkan sampai 200 ekor per 8 orang. Sehingga kita bisa memfasilitasi 200 juta terhadap 8 orang. Itu salah satu kelebihan apabila berkelompok. Ini harus. Ya. Betul. Jadi komunitas ini kita lihat potensinya. Sehingga nanti bisa aja di Hong Kong keperluan ini, database-nya sudah ada di kita. Oh, kita sedia ini. Terjadilah transaksi secara online. Nah, ini kekuatan-kekuatan yang luar biasa apabila bersatu. Karena dentunan-dentunan ini apabila kita padukan akan menjadikan suatu irama yang begitu syahdu dan akan insya Allah kembali nanti menjadi peningkatan kesejahteraan. Teman-teman kembalinya ke negara ini, kembalinya ke daerah masing-masing itu nggak kelabakan karena kita siapkan berbagai lini, berbagai potensi sumber daya itu masuk ke sistem kita. Jadi ayo kita manfaatkan teknologi ini. Kalau saya bilang kita manfaatkan keajaiban ini. Allah telah memberikan keajaiban di masa kita. Kenapa kita hanya ikut penyumbang, tapi kita tidak ada di dalamnya. Jadi subjeknya. Jadi subjek ya. Inilah yang lagi kita garap sehingga saya bikin di Kabupaten Tasik kita 3.000 warung akan kita digitalisasikan. Biarkan pemerintahan dengan e-warungnya. Kita melalui lembaga keuangan mikro kita bikin ekosistem ekonomi sehingga market itu kita kuasai. Nanti kita butuh kangkung, kita butuh tumis, itu akan terjadi karena begitu kita terjun terhadap dunia pasar. Saya waktu 2008 pernah bilang ke pemerintahan, kita itu petani karena saya dulunya itu di praktisi pertanian, pelaku petani Bu. Saya bilang ke pemerintahan bahwa kami itu butuh kejelasan pasar, sehingga diadakanlah lelang. Tapi apa yang masuk Bu? Karena database kita itu tidak tersentra, tidak terdata. Akhirnya yang masuk itu yang besar-besar. Nah, bagaimana sekarang teman-teman yang satu ini kita rangkum menjadi suatu kekuatan yang dahsyat. Ya, betul. Saya sepakat. Apa kekuatannya dari potensi kita untuk kita dan oleh kita, sehingga payment atau transaksi yang selama ini kita sumbangkan terhadap yang besar-besar. Kalaulah saya boleh mengutarakan, satu perusahaan yang besar itu waktu kita bikin ekosistem ekonomi digital di Bali, mereka menawarkan gede, berapa miliar kita akan spot, tapi saya tolak. Apa? Ini teman-teman yang merintis masa yang besar-besar lagi, Pak Guje yang jadi cukup geli juga karena apa ya? Satu sisi potensi kita lagi bertumbuh emang. Bisakah kita bayangkan apabila 1.423 LPD kita bangun tiap desa 10 warung, itu akan terjadi 14 ribuan LPD. Berapa nilai transaksi? Misalnya dari per satu poin aja 2.500 biaya administrasi listrik. Itu dia ambil kembali lagi ke masyarakat dan bukan ke lembaga-lembaga yang lebih besar. Itu salah satu perjuangan-perjuangan yang akan kita pertahankan. Nah, kembali ke komunitas kita ini, PMI, bagaimana transaksi atau
aktivitas keuangan kita itu bisa kembali ke kita. Bagaimana? Ini kan potensi yang luar biasa. Ya, Nah, kita optimalkan potensi ini melalui. ya, betul. Saya siap sistemnya. Karena hampir 25 tahun kita belajar di lembaga ekonomi mikro. Cuma belum dipanggil aja oleh Pak. Karena kita kemarin ngobrolnya tentang UMKM terus. Nih, tentang apa ketahanan pangan gitu. Kita sekarang larinya ternyata salah satu dampak krisis ekonomi adalah hancurnya investasi global. Itu terjadi pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Bagaimana menyikapi perekonomian daerah? Ternyata ekonomi yang kuat itu adalah Lokal. ekonomi yang berbasis dengan kearifan Komunitas, lokal, yaitu lembaga keuangan mikro. Itu sudah tidak ada tawar lagi, Bang Uji. Jadi kekuatan ekonomi lokal itu berbasis lembaga keuangan mikro itu yang bisa bertahan pada saat pertempuran global ini, sehingga ekosistem ekonomi digital ini berbasis komunitas atau berbasis kumpulan-kumpulan orang kita terus. Saya lebih baik transaksi 1 miliar itu 100 komunitas daripada 1 koperasi atau LKM. Ya, karena begitu rapuh, apabila terjadi goncangan itu rapuh. Gitu. Nah, ini kita mulai mengoptimalkan. Ini pesantren aja kita udah mulai bahwa mereka samalah pada dasarnya kayak teman-teman PMB. Teman PMB kan tadi begitu baliknya ke dalam negeri mereka membawa kekuatan. Tapi kadangkala kan teman-teman itu sendiri kebingungan. Kadangkala ada yang kena tipu lah atau dimainkan oleh keluarga. Tapi kalau ada suatu kelembagaan yang bisa menjamin, karena kedekatan emosional, kedekatan secara profesional, dan kedekatan secara finansial, itu akan lebih mudah. Insyaallah, teman-teman para pejuang kita ini akan bangkit, bangun. Karena berangkat dari kebersamaan, itulah ciri khas lembaga keuangan mikro. Berangkat dari semangat yang sama, apalagi nanti ada Prof di sini, bagaimana potensi lokal, kita akan mengkaitkan. Karena prinsip kami itu sekarang bertempur antara finansial dan market. Ini akan berjalan secara bersamaan. Mau tidak mau. Sekarang kita penguatan di payment atau finansialnya. Nanti kita penguatan secara marketplace-nya. Jadi akan keterpaduan ini akan terbangun. Nah, bagaimana tadi di samping UMKM marketplace-nya kita kunci. Teman-teman di antar komunitas itu jelaslah kebutuhannya tiap hari. Tapi kenapa kebutuhan itu masih dipasok oleh teman-teman yang luar? Bagaimana teman-teman ini bisa memasok kebutuhan komunitasnya itu sendiri? Ini suatu kekuatan sehingga terjadilah profit yang kembali lagi ke kita. Itulah fungsi komunitas, itulah fungsi perjuangan. Nah, kita ngebangun dari berbagai komunitas. Salah satu contoh lagi kita bangun, waktu itu kita sampaikan ke Bu Siti Nurbaya. Bu Siti, Bu Menteri, bagaimana teman-teman di petani itu bisa kerjasama dengan pihak-pihak luar apabila hak garap itu hanya mencakup 2 tahun. Sehingga muncullah perhutanan sosial. Itu kita sampaikan. Sehingga ada keleluasaan bagi petani untuk berganding dengan lembaga keuangan atau lembaga yang lebih besar. Itu salah satu kebijakan pemerintah yang sangat luar biasa. Sehingga sangat sulit dijangkau itu kebijakan apabila kita bermain secara personal. Dan itu saya yakin sulit. Oleh sebab itu, beberapa kebijakan pemerintahan sekarang, ayo kita optimalkan dengan kita menyiapkan suatu wadahnya. Akan saya support dengan teknologi yang sekarang berjalan. Ini teman-teman kita itu, aduh, Bang Uji udah connecting. Mantap. Saya lihat begini. Salah satu itu. Mungkin saya lihat begitu, Prof, izin. Bagus. Saya lihat begini, ini sebenarnya
kesulitan kita selama ini. Mau melakukan apapun itu akses modal. Ya. Akses modal. Kalau kita lihat di luar banyak itu yang sangat-sangat mandiri sehingga tidak tergantung pada pemerintah. Kalau kita hitung di luar negeri, kita punya PMI itu ada 9 juta. Wow. 9 juta PMI. Kalau satu orang punya Menginvest. menginvest 1 juta 1 saja, juta aja. kita sudah kita mungkin tidak perlu lagi bantuan apapun dari pemerintah. Iya. Katakanlah secara praktek ini seperti negara dalam negara bisa, tapi hanya untuk membangun daya ketangguhan ekonomi teman-teman yang ada di luar negeri, para PMI maupun diaspora. Jadi kalau umpamanya kita elaborasi apa yang Bu Ambar tadi ini kan dan Bung Sony tadi paparkan, ini sudah lengkap. Yang kita butuh adalah kapan kita mulai ini. Ya, as soon as possible. Nah, jadi itu yang ditunggu sama teman-teman, yaitu kapan mulainya. Karena kita sudah terlalu banyak retorika dari 67 tahun yang lalu bahkan lebih. Nah, kita cuma butuh sebenarnya support moral, political goodwill dari Presiden Jokowi. Tetapi kan Pak Jokowi punya tipikal ini, kita jalan dulu. Bahkan mungkin jika kita apapun namanya, kita mau bicara koperasi atau LKM atau LKD, begitu dia terbentuk, saya tidak yakin bahwa Pak Jokowi menolak menjadi salah satu anggota. Tapi kita mulai. Yang penting ini sebenarnya kita mulai. Nah, kemarin ngobrol sama Pak Pratikno, tidak ada negara industri yang tidak berantakan dalam pandemi COVID-19 ini. Semua berantakan. Kita ini agak lucu nih negara Indonesia. Kita belum siap menjadi negara industri. Kita juga lemah di manufacturing. Tetapi justru itu yang membuat kita tahan. Perekonomian kita ini sebenarnya tidak betul-betul tergantung pada transportasi. Industri, dia butuh transportasi untuk mengirim dari satu daerah ke daerah yang lain. Kita tidak, karena kita kebanyakan industri rumahan, basisnya kita pertanian, nelayan, sehingga dikonsumsi sendiri aja cukup. Ya, biasanya itu. Iya, jadi kalau mau dibilang kita recovery ekonomi, salah satu negara yang paling siap untuk melakukan recovery ekonomi, ya betul. Tuhan memberikan berkat luar biasa bagi negeri ini. Sehingga tidak ada yang kita harus paksakan. Kita mungkin nanti tidak bicara tentang 4.0, 4.0, kita mungkin bisa bicara langsung 5.0 dengan terobosan ini. Sekali lagi kita mulai, kita jadi pelopor, kita bukan menjadi pengikut. Ini bagian dari kebanggaan sebagai anak bangsa. Itulah patriotisme bagi saya. Momentum ada, COVID. Iya, sangat tepat. Ini kan secara tidak sengaja, saya sering sekali ngobrol sama Sony. Tapi saya baru tahu ini adik saya ini punya potensi luar biasa. Ini hikmah kan? Ayo teman-teman manfaatkan momentum ini untuk saya ya. Hikmah pandemi Bang. Iya. Hikmah di rumah aja. Boni itu memang kondisi kesehatannya belum pulih 100% sehingga ada situasi dia gampang drop. Tapi ya inilah hikmahnya. Kita temukan ada mutiara ini. Kalau Bu Ambar kita udah tahu, tapi Sony saya baru ini anak kalau dieksplor luar biasa ini. Ekspor sekalian Pak Ade. Iya. Ayo. Kali-kali di ekspor ke Hongkong ya Bang Uce. Siap. Makasih Son, makasih Mbak Ambar. Ya sama-sama. Saya sedikit nambah ya tadi Bang Sony. Saya memang sejak awal selalu kalau berbicara ke masyarakat, usaha, potensi, itu selalu harus dan wajib melalui komunitas. Tidak bisa individu. Sehingga tadi dengan kekuatan individu,
pasti tadi egonya akan muncul, gampang sekali tadi tidak sustain. Tapi kalau dengan komunitas, ya tadi dengan kekuatan masing-masing, potensi masing-masing, kolektif kolegial tadi, menjadi kelompok, menjadi kelembagaan yang sangat kuat, itu yang akan betul-betul menopang ekonomi tadi termasuk. Ya, yang tadi Bang Sony ceritakan. Ibaratnya dari kelembagaan 10 orang saja, untuk memenuhi, membayangkan tadi dashboardnya, saya membayangkan kalau saya dulu punya istilahnya sumber daya hayati control room, dashboard tadi sebetulnya. Sehingga membayangkan kabupaten punya, waktu itu belum berbicara PMI, tapi kan sebetulnya ini juga modal untuk ini sebetulnya. Saya membayangkan bahwa presiden atau mungkin menteri itu akan mengetahui potensi daerah melalui tadi dashboard ini aja dari control room. Oh, di sana udah ada ini. Sehingga muncullah antar sinergitas antar Pemda, antar kabupaten, antar lokasi, yaitu saling mengisi. Coba kalau ini bisa diterapkan, ya mungkin kalau sekarang melalui PMI saja Bang Uja. Betul. Itu sudah sangat luar biasa saya pikir. Nah, yang tadi saya usulkan bisa melalui mulai sekarang kita bangun nih, mumpung ada perwakilan JP para JP per negara, kita bagikan. Nanti saya baru memikir tadi aplikasi tadi Bang, untuk kita sampaikan ke beberapa, mereka kan akhirnya tahu nih, mungkin termasuk tadi Bang Ujo, siapa yang mungkin, katakanlah nggak usah 9 juta Bang, 1/3 saja, yang khusus bara JP dulu deh, atau tim Alpha, 1 juta atau nggak usah 500, kumpulin itu, ya kan? Nanti tinggal kita bisa tahu spread ke semua penjuru yang ada PMI itu potensi-potensinya apa melalui lembaga-lembaga. Itu luar biasa. Kita mulai dari situ aja, nggak usah jauh-jauh mungkin ya Jawa Barat, Jawa saja dalam Jawa itu udah berapa sendiri. Jawa Tengah itu sudah yang pulang saja sekitar 1000-an sekitar ini. Ini baru yang bulan April kemarin saya cari data-data. Nah, sampai September menurut Pak Menko PMK itu 134 kalau nggak salah ya Bang Uja ya. 134. Sekarang sudah bertahap nih. Katanya separuh bisa kita 134.000. Nah, sekarang kita pegang 1/3-nya aja deh. Ya. Atau kita cegat yang sekarang mau pulang. Kita kasih ini. Langsung dari tadi Bang Sony punya digital tadi ya, istilahnya untuk kelembagaan ekonomi mikro, kita ambil aja. Sekarang apa yang COVID yang diperlukan misalnya, ya tadi pangan kan, misalnya itu sebagai contoh, itu luar biasa loh. Jadi dari tadi misalnya muaranya dari mana bisa saling, wah kayak membayangkan tadi loh, Tokopedia, tapi Tokopedianya PMI dah itu aja. Itu kan luar biasa itu. Orang perputaran uangnya ada di situ kok, tapi kan PMI yang mengelola. Ya mungkin nanti PMI-pedia kayak atau apa namanya terserah, nanti kita ciptakan. Itu luar biasa loh, saya membayangkan tadi loh, 9.000 aja, wah kayak gitu. Belum ada yang purna yang sudah settle, bisa kita ajak. Yang tadi mungkin banyak sekali kan beberapa lokasi yang sudah punya usaha-usaha, kita rangkul. Agar uangnya semakin terorganisir. Dari karena kekuatan dengan kekuatan kelembagaan itu akan semakin kuat. Ya tadi Bang Ujo saya setuju, nggak usah mikir-mikir saya mencari modal akses kemana. Itu nanti kalau dengan kekuatan seperti Bang Sony tolak. Ya kan malah ini bisa spread, saya membayangkan tuh semacam kayak gurita. Mengakarnya semakin nanti makin kuat, semakin kuat. Tapi jangan-jangan malah banknya tutup ya. Enggak, tapi kan diperkuat. Saya yakin malah nanti bisa lebih nanti ya tadi saya setuju. Kalau bank tetap melupakan lending ya, Bu. Oh iya. Tetap. Ya. Cuma transaksi yang kecil-kecil itu kita ambil. Ya itu makanya yang UMKM kecil yang artinya gini, mereka kalau mau mengambil ya UMKUR itu kan di bawah 25 juta. Kita ambil yang 10 juta ke bawah deh, atau 5 juta ke bawah. Itu kan luar biasa. Betul. Coba.
Ya kan mereka kadang loh kasihan yang misalnya jual-jual apa ya retail kecil-kecil, warung-warung kecil. Itu kan biasanya apalagi kondisi sekarang itu kan luar biasa, mereka butuh penguatan kelembagaan. Nah, itu kalau mau mengambil yang 25 juta kan kesulitan. Ya kan? Sementara bank itu tetap meskipun lembaga tapi tetap ininya namanya perorangan. Tanda tangannya tetap perorangan. Ya sama nanti kita. Tapi kan kita sasar yang kecil tadi. Benar, saya setuju. Yuk kita mulai. Semangat. Semangatnya luar biasa Bu Ambar. Terima kasih sekali Bang Uce, Pak Sony dan juga Bu Ambar. Mungkin teman-teman ada yang bertanya nih. Dikit. Saya ada Mbak Dia itu. Ya. Minta waktunya. Jadi begini Bu Ambar. Ya. Jadi kalau memulai itu memang sebetulnya kita sudah memulainya sudah cukup lama. Ya. Jadi kalau untuk tahun ini kami fokus untuk kelembagaan ya. Tadi kan ada kelembagaan di desa seperti yang saya bina ini ada sekitar 3.800 anggota. Kemudian terdiri dari 1.680 kelompok tani dan UKM. Dan kemudian klaster kami sekarang lagi mengembangkan dengan konsep klaster pertanian terpadu. Ya, dengan yang tadi saya sampaikan. Ya, dengan luasan 5.413 hektar. Maaf Mbak Dia, di mana itu? Saya di Lampung, Bu, di Lampung. Wow, Lampungnya mana? Lampung Timur. Oke. Ya. Nah, konsep untuk kami pada saat ini kan sekarang ini petani di daerah binaan kita ini, kami berdiri di badan usaha milik petani yang memang kami sudah melakukan pola korporasi, Bu. Oke, ya. Tadi setuju bahwa tadi Ibu mengatakan beberapa peternakan ya, contohnya ada peternakan rakyat dan adanya peran pembiayaan permodalan ini sangat penting buat petani dan saat ini kami bisa mengavalis anggota kelompok tani kami itu dengan kur tani Bu, dengan kur tani tanpa agunan. Ya, yang itu yang saya sampaikan tadi kan tanpa agunan itu kur tani. Ya betul. Nah. Sekarang kami kan memang diminta petani untuk tetap konsisten, produktivitasnya tetap ditingkatkan, kemudian tetap bertahan menghadapi masa pandemi ini dengan tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi di desa. Nah, kemudian kami pada saat ini musim tanam ini hanya mampu tahun ini 1 kali tanam padi, kemudian 8 bulan ke depan kami ini tidak tanam padi. Karena sistem irigasinya saat ini kurang maksimal. Sehingga untuk tahun ini 2 kali tanam ini kami melakukan upaya untuk pengklasteran jagung seluas kurang lebih untuk masa tanam Juni ini kami mau nanam sekitar 400 sampai 800 hektar. Nah, untuk bulan Oktober nanti Bu, kami menanam kurang lebih lahan klaster kami itu sekitar di atas 2.000 hektar. Nah ini. Nah, saya setuju Bu, tadi Ibu mengatakan adanya sistem integrasi antara jagung dan peternakan, bagaimana bisa maksimalkan jadi tidak terbengkalai, misalnya kayak habis jagungnya dipetik, kemudian bagaimana mengintegrasikan menjadi pakan ternak, kemudian sistem kandang komunal yang bisa dijadikan sebagai biogas. Nah, ini saya sangat tertarik Bu. Monggo Bu Ambar kapan-kapan nih kunjungan ke BUMP kami. Siap. Pak Uje juga ini Bang, kami undang Pak Sony juga nih dan Mbak Leli nih bila perlu dari Hongkong. Terima kasih, insya Allah kalau ada waktu kita berempat ya mungkin kita. Kebetulan di Lampung Timur ada kawasan transmigrasi enggak ya Mbak? Ya, kalau untuk di Lampung Timur kawasan transmigrasinya itu tidak ada Bu. Tapi kami klaster-klaster kami di wilayah itu atau di setiap titik-titik desa. Di Mas Suji ya yang ada Mas Suji, Tulang Bawang, Sawaran. Ada di sana Bu. Kalau untuk Lampung Timur tanah tanah wilayah dulunya dan dibagikan dan sekarang sudah menjadi tanah-tanah masyarakat gitu. Oke. Dan kami penyumbang ini Bu, Lampung sudah ditetapkan sebagai
daerah basis ekonomi swasembada pangan di antara 9 provinsi. Ya, betul. Pangan dan peternakannya luar biasa itu. Iya, betul Bu. Sudah ada. Nah, ini cuman gini Bu Ambar, peternakan rakyat ini yang memang perlu perlu di cloning Bu. Kalau kita kan sekarang contoh begini Bu, mungkin saya sedikit menyampaikan, ini Bang Uji juga yang di pusat, Pak Sony. Jadi gini, kalau kita melihat harga daging Bu, kemarin harga daging di kita ini di pasar tradisional mencapai 1.400 sampai 150.000 per kilo. Nah, kalau kita melihat tawaran atau pemerintah memberikan satu keringanan di mana harga daging potong itu Bu, daging beku itu hanya sekitar 85 sampai 90.000 per kilo. Nah, yang dari impor ya? Ya betul. Nah sebetulnya dengan sosialisasi dari Dirjen Peternakan tentang bagaimana higienisnya daging beku, sehingga saat ini masyarakat di pedesaan pun sudah mau mengkonsumsi Bu. Artinya dengan sosialisasi bahwa daging beku itu juga artinya memang juga higienis dan aman untuk dikonsumsi. Nah ini terjadi, tapi sampai saat ini Bu, daging itu tidak menyentuh ke wilayah pedesaan seperti ini. Nah, sehingga saat ini petani tetap menikmati dengan harga yang cukup lumayan tinggi, apalagi di saat masa-masa Lebaran kemarin kita menghadapi pandemi. Nah, moga-moga Bu Ambar bisa kasih solusi nih bagaimana agar pemerintah pusat juga bisa mengalokasikan bagaimana dana daging beku itu bisa sampai juga dinikmati oleh masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Oke, makasih Mbak Dia, menarik sekali loh. Saya juga baru dengar ini kalau ada badan usaha milik petani dalam arti luas ya. Betul. Lampung memang terkenal dengan peternakan. Coba yang tentang daging beku itu kan sebetulnya gini, untuk memenuhi swasembada pangan itu sebetulnya. Indonesia kan memang terus terang kita kalau berbicara sapi itu kan banyak, tapi kok masih butuh impor. Karena kan kita butuh kebutuhan protein hewaninya kan juga sampai sekarang masih lumayan rendah gitu kan. Sementara dorongan peternakan rakyat itu kan masih butuh effort yang luar biasa. Karena tadi kalau peternakan yang di rakyat rata-rata mereka pemilikan itu kan hanya untuk tabungan itu toh. Nah, belum untuk sebagai produksi gitu. Nah, sekarang kan harus didorong nih melalui tadi korporasi, ya kan? Sekarang memang kami juga sedang mengembangkan korporasi di mana semuanya untung rugi pikul bareng, kan gitu, ya kan? Korporasi jadi untuk BUMP tadi. Nah, ini harapannya. Tapi kan artinya sebetulnya kalau sekarang memang harga daging sapi memang masih cukup tinggi. Karena memang biaya produksinya kan Mbak lebih cukup. Nah, kalau nanti bisa tadi terintegrasi bisa jalan, sebetulnya itu bisa menekan. Tadi misalnya kotoran ternaknya bisa karena sekarang itu masih bagaimana ya masih pola itu masih tahu integrated farming, tapi dari pusat sendiri kan belum mendorong bahwa ini loh kalau itu terintegrasi kan berarti harga daging itu mestinya lebih rendah karena ini kan masih ini sendiri parsial. Coba kalau tadi yang disampaikan Bang Sony per kelompok ini dicoba artinya dicoba kalau per kelompok itu bisa muncul harga masing-masing tapi kelompok loh ya, bukan nanti saya ngambil dari kotorannya saya jual, mungkin malah jualannya hanya tertekan, jadi tidak bernilai akhirnya. Tenaga kerja kadang tidak dinilai. Begitu masuk ke yang penjual sapi, ya kan ini kan biasanya peternak, kemudian diambil pedagang sapi, kan itu. Pedagang sapi disembelih di RPH, ya kan? Nah, terus RPH udah jadi tukang jual daging, kan begitu. Coba kalau nanti, coba Bang Sony nih punya, nanti saya membayangkan satu klaster itu, kelompok itu yang memelihara sapi ada RPH. Terus dagingnya jangan hanya dijual gelondong. Coba di retail. Itu kan nanti juga ekonominya naik, meskipun nanti harga dagingnya kan jadi daging lokal masih tinggi. Tetapi
dengan daya jual tinggi, otomatis kelompok masyarakat ini akan mempunyai daya beli yang tinggi juga. Begitu loh. Tapi dengan menjual, artinya menjual by produknya tadi. Coba kalau itu bisa sampai sekarang belum ada. Contohnya dari RPH itu sudah beda lagi, nanti pedagangnya, supply chain-nya udah beda. Jadi sebetulnya yang biasa untung itu adalah intermarketnya ini, pedagang medianya tadi. Petani pasti sudah menjualnya rendah, membeli dagingnya tinggi, kan gitu kan? Artinya kan gitu kan, Mbak? Sehingga apa? Muncullah persoalan gizinya kurang. Jadi kadang gini anekdotnya, peternak tapi anaknya kurang gizi, coba gimana? Kan gitu, punya sapi tapi kurang gizi. Kan demikian juga seperti halnya ini terjadi di Lombok Timur, Pak. Lombok Timur itu pertaniannya luar biasa. Peternakan juga luar biasa, perikanan luar biasa. Tapi kenapa masih dianggap masih rendah daerah rawan pangan? Karena itu tadi masih nilai ininya masih rendah. Nah, ternyata apa? Saya tanya waktu kami datang. Mereka rupanya terus stuntingnya masih tinggi. Anak kurang gizi. Ternyata mereka memelihara ayam, punya sawah. Ayamnya dijual, telurnya dijual, bukan telurnya itu bukan untuk si anaknya, konsumsi anaknya, dijual, dibelikan Indomie. Ya sudah, nggak ada gizi. Ya itu tadi misalnya punya ternak tapi nggak bergizi. Ya itu mungkin coba ini mungkin itu jadi PR kita sampai sekarang begitu, Mbak. Ini jadi memang nanti bisa kami sampaikan juga ke teman-teman Direktorat Jenderal Peternakan juga, selain mengantisipasi tadi selama ini supply chain-nya peternakan ini kita benahi, ini juga kebijakan daging beku tadi. Nah, tapi kadang itu juga aneh juga di pedagang daging, antara daging beku dengan daging yang biasa dicampur loh, Mbak. Akhirnya harganya juga tinggi juga. Kita tidak bisa membedakan antara daging beku. Coba kalau sudah jadi masakan kan jadi rendang aja udah beda. Ini mana daging beku? Akhirnya nanti ya ada pihak-pihak tertentu yang menikmati tadi loh, Mbak. Ya kan? Saya misalnya contohnya, saya beli nih daging beku 85. Setelah jadi rendang itu sudah harganya sama dengan yang 150 tadi. Kan begitu. Nah, artinya ini mari kita mencoba, mungkin tadi kalau kita mencoba si masyarakat peternak, petani itu punya daya jual tinggi, nah otomatis daya belinya dia juga tinggi. Kan gitu. Nah, sekarang daya jualnya rendah, daya belinya tetap butuh yang tinggi, ya nggak match. Karena tadi mesti terjadi kekurangan terus. Ya, itu. Nah, ini pemikiran kami. Gitu ya kira-kira ya. Tapi menarik loh. Iya, satu lagi Bu Amber sebelum ini ke Pak Sony nih sebelumnya. Coba nanti bisa saya sampaikan hasil pertemuan ini dalam forum kami di BUMP. Ini sangat menarik hari ini. Satu lagi mungkin Pak Sony ini begini Pak Sony. Kalau tadi bagaimana rumusan atau skema yang dibangun untuk lembaga mikro tadi, ya artinya kita membangun satu sistem komunitas tadi. Nah, mungkin sedikit saya bisa menggambarkan tentang yang sudah terjadi ya, artinya yang sudah ada. Jadi ada sekarang ini di tingkat pedesaan itu, mereka ini dibentuklah satu sistem arisan desa. Nah, itu dipayungi oleh justru itu perusahaan swasta. Dan mereka itu setiap hari itu banyak sekali kami di daerah Purbolinggo itu yang buruh migran atau Purna PMI itu ada sekali, bahkan satu desa itu hampir rata-rata pergi jadi PMI. Nah, kemudian itu per hari mereka itu Rp3.700 dan di setiap tahun sekali itu mereka bisa sampai jutaan satu keluarga. Nah, itu mereka nanti bisa dapat daging dan kayak kue dan segala macam sesuai dengan permintaan kayak minyak goreng, gula pasir. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh keluarga buruh migran tadi yang ikut arisan, yang artinya
kita tidak tahu tentang bagaimana memayungi secara hukumnya apabila terjadi penyelewengan alokasi dana arisan tadi. Dan ini hampir rata-rata. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tambahan Pak Sony. Ini sebagai sebagai penguatan bagaimana nanti kita akan implementasikan ini di pedesaan, juga terutama bagi para keluarga buruh migran yang sudah terlibat di dalam kepesertaan sebagai anggota arisan yang setiap harinya itu mereka mengalokasikan Rp3.700 per hari, dan ini ribuan keluarga yang ikut. Gitu, itu aja mungkin Pak Sony tambahan, dan Bu Ambar saya tunggu nanti informasinya. Mbak Dia, maaf tadi anggotanya berapa? Anggotanya tuh hampir satu Lampung Timur itu mungkin sampai mencapai BUMP tadi. Oh, kalau BUMP itu anggotanya sekitar ada 5.000-an, Bu. 5.000. Itu se-Lampung Timur. Se-Lampung Timur, Bu. Itu anggotanya itu kita kalau di se-Lampung Timur ada sekitar 1.500 orang, 150.000. Cuman kami sekarang kan itu yang PMI. Itu kalau PMI-nya paling sekitar 20%, Bu. 20-25%. 25% dari berapa tadi? Dari sekitar 5.800. Se-Lampung Timur itu? Bukan, Bu, itu kalau se-Lampung Timur itu mencapai, kalau untuk keluarga PMI itu mencapai ada sekitar 3.000-an ya, Bu. Kemarin 3.600. PMI-nya maaf, PMI Purna atau masih juga? Jadi gini, Bu, kalau yang PMI Purna itu ada sekitar hampir 2.000. 2.000. Purna? Oh, banyak juga ya Lampung ya. Banyak, Bu. Rata-rata kami di desa itu satu desa ikut jadi PMI, Bu. Dan itu sudah membentuk tadi, masuk di dalam BUMP tadi. Betul, Bu. Kami yang jadi 2000. sudah akses. Betul, sudah kami akseskan. Mereka masuk dan kami sudah bikin klaster-klaster seperti tadi klaster UMKM di wilayah desa masing-masing. Yang mereka di basis pesantren pun kami sudah lakukan upaya untuk melakukan mereka masuk di Balai Pelatihan Tani Santri. Sehingga nah ini kami perlu kerjasama ini, Bu. Sebetulnya sudah bergabung juga mereka di BUMP. Sudah kerjasama dengan siapa saja, dengan mana saja. Menarik juga loh Bang Uce ini, Mbak Laili. Malah pengen cepet-cepet saya ke sana loh. Oh, siap Bu, kita ikut Bu bareng-bareng Bu. Semangat ini saya makin. Karena bisa jadi percontohan ini karena udah jalan udah berapa tahun, kan? Dulu BUMP itu awal didirikan di Kabupaten Sukabumi. Itu badan usaha itu yang mempelopor itu, waktu itu kita ikut juga. Kita kalau berbasis produksi ya banyak teman-teman ya, baik BUMP ataupun kelompok usaha bersama lainnya. Itu kita sepakat. Namun yang kita cermati di sini secara profesional personalnya daripada PMI yaitu adalah potensi mereka yang perlu diikat secara bersama tadi melalui kalau nanti secara aplikatif di lapangan apakah beliau-beliau ini terjun terhadap sektor lead itu kan kita akan tunjang beliau-beliau itu. Nah, adapun bentuk yang dalam koperasi atau LKM itu kan bentuknya simpanan dan itu masih milik para anggota atau PMI itu sendiri, bukan merupakan suatu partisipasi atau investasi. Bisa juga berupa simpanan berjangka. Tapi yang jelas modal atau saham yang ditanamkan oleh teman-teman PMI ini merupakan modalnya dia sendiri gitu. Modal teman-teman. Lain lagi dengan kalau tadi arisan berupa paket atau itu. Mereka kan hanya berupa kedekatan emosional karena ketokohan atau karena itu terjadi karena teman-teman ini nggak mempunyai lembaga keuangan mikro. Tapi kalau lembaga keuangan mikro yang ada, itu fasilitas paket itu ada. Program-programnya, oke lah. Untuk tahunan paket Idul Adha. Betul. Untuk tahunan ada lembaga paket kurban, paket Idul Fitri, atau paket-paket yang lainnya. Itu berupa arisan atau istilahnya arisan, tapi yang jelas itu merupakan simpanan untuk nanti
didapat pas hari raya. Itu terjadi. Nah, kebiasaan-kebiasaan budaya kita dalam hal simpan pinjam atau partisipasi ini sangat luar biasa. Apabila kita tidak melegalisasikan dengan lembaga keuangan mikro, ini kan banyak yang terjadi. Tapi bagaimana juga nanti lembaga keuangan mikro ini secara profesional, baik secara hukum atau pengawasan, secara sumber dayanya itu akan terconnecting atau interaktif dengan lembaga-lembaga terkait. Nah, disinilah perannya apa ya? Kalau kita membiarkan kebiasaan-kebiasaan yang bagus ini merajalela, itu kan rentan sekali secara hukum. Itu karena budaya kita sering partisipasi, budaya kita sering melakukan arisan-arisan. Tapi apa yang kita lihat? Banyak kadang-kala oknum-oknum yang salah mengartikan. Nah, di sini sebelum terjadi itu, kebetulan di sini teman-teman ada yang mengerti tentang alur atau lembaga. Kenapa tidak kita ikat, teman-teman? Salah satu yang yang menjadi modal kita adalah keberangkatan kita bersama, potensi kita bersama, ada simpanan kita bersama yang selama ini kita titipkan ke bank-bank. Adapun nanti lendingnya tentu di perbankan, tapi melalui lembaga kita, sehingga apapun transaksi keuangan kita yang berbasis digital itu akan kembali ke kita, bukan kembali ke mereka. Itu aja kuncinya. Tadi setuju itu. Betul. Adapun nanti kembali ke sektor-sektor real, itu ada segmen-segmen. Betul, kendala-kendala kemarin itu begitu teman-teman adalah mengakses permodalan atau mengakses pasar. Betulnya pasar itu apabila sudah terconnecting, oh daerah ini perlu ini, daerah ini perlu ini, itu udah kelihatan. Ini potensi teman-teman di luar negeri aja bisa terconnecting udah luar biasa. Iya, makanya. Itu makanya kelemahan kita itu adalah basis data. Begitu kita bikin tentang ketahanan pangan, ketersediaan pangan 2016 saya berbicara di Istana Wapres, itu terjadi antara blue dengan ini terjadi lonjakan sehingga ada gap. Saya kan betul karena waktu itu Bu 2016 sebetulnya kita mengadakan Kongres Peternak Rakyat, akhirnya jadi kontes domba kambing Piala Presiden. Nah, itu dari teman-teman baik. Kenapa teman-teman peternakan kayak Unggas kayak ini? Itu kan antara integrator dan itu dikuasainya permodalan sama permodalan. Nah, kenapa tidak membentuknya lembaga keuangan mikro yang berbasis komunitas sehingga sebetulnya pasar-pasar itu bisa diciptakan dengan retail tadi. Kita kembali ke daerah masing-masing. Nanti potensi-potensi itu kalau kita berbicara tentang kebijakan politik will pada daerah, kita mentok. Kabupaten kota terjadi, kita mentok. Kita akan memperkuat tentang potensi yang ada yaitu komunitas kita. Taruhlah komunitas WNI dan PMI ini kita bersama, kita gaungkan nanti melalui Pak Menteri dan Bang Uje dan Pak Presiden. Saya yakin Pak Ade sangat bergembira karena database-nya kita itu akan akurat. Kita akan bikin suatu aplikasi yang bisa di-download dan dipakai di mancanegara seluruh dunia karena Pak Istul. Luar biasa sekali. Pak Sony, mungkin pada masa sekarang tinggal keinginan bersama aja. Gitu. Adapun kalau kita mempengaruhi politik will secara kebijakan akan sulit. Tapi kalau kita berbasis komunitas nggak bakalan sulit insya Allah. Nanti setelah itu baru kita korek-korek. Pak Menteri nih, Pak Presiden tinggal Bang Uje itu yang bilangnya. Terima kasih, mohon maaf. Oke, baik Pak. Terima kasih sekali Pak Sony, sangat luar biasa sekali. Hari ini kami banyak menerima vitamin. Jadi gairah program kita, ide kita keluar lagi setelah sekarang bicara dengan bansos, pengawalannya, ada kebijakannya ekonomi desa. Sekarang kita bergairah lagi dengan hadirnya Pak Sony yang membuat suasana hari ini luar biasa. Dan sebelum saya tutup, mungkin saya ingin bertanya satu aja ke Pak Sony dan tolong dijawab dengan singkat. Untuk yang seperti yang Bapak tadi sampaikan dari
panjang kali lebar yang Bapak sampaikan itu, saya ingin bertanya, apa pandangan Bapak dalam interaksi di program yang tadi Bapak bicarakan itu, bagaimana mengaplikasikannya? Mungkin Bapak bisa menjawab dengan singkat sebelum saya tutup acara ini. Terima kasih. Bapak Sony, silakan Bapak Ya, Sony. terima kasih. Tinggal teman-teman para pengurus ini berembuk cukup 20 orang untuk jadi motor penggerak dari 9 juta teman-teman WNI ini. Cukup 20 orang membentuk suatu lembaga yang berbagai daerah kita kumpul tercenus. Nanti apakah lembaga keuangan mikro ini berbentuk LKM atau BMT, itulah suatu alat untuk teman-teman bisa berembuk. Karena saya yakin teman-teman dipercaya untuk memimpin di daerahnya itu karena kedekatan emosional dan kepercayaan dari teman-teman. Itulah bekal kepercayaan yang sulit. Nah, tadi la kabirota ma sogirota, tidak ada yang besar kecuali banyaknya yang kecil-kecil. Ayo kita bangun yang biasa jadi luar biasa. Nah, kehebatan negeri tercinta. Hidup pejuang devisa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sony, Bu Ambar, Bu Uce, Ibu Hos Ari, dan Kak Ine yang di belakang panggung mau bertanya nggak jadi karena sudah sangat minim waktunya. Sehingga acara hari ini berjalan dengan sangat keren, dan khususnya untuk para peserta yang sangat antusias hari ini menyimak seresakma apa program dari sudut pandang ini. Dan sebelum saya mengakhiri acara hari ini, saya mengutip kata motivasi dari orang pintar. Orang pintar biasanya banyak ide, bahkan mungkin terlalu banyak ide sehingga tidak satupun yang menjadi kenyataan. Sedangkan orang bodoh mungkin hanya punya satu ide, dan satu ide itulah yang menjadi pilihan usahanya. Dengan spirit gotong royong, satu ide menjadi beribu ide dan akan siap untuk mengimplementasikan program kita. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Terima kasih, semangat. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Sampai jumpa di selanjutnya ya. Di BUM. Terima kasih Mbak Aris sebagai host. Terima kasih Bu Ari dari Belanda, dari Singapura yang selalu mendukung program kita. Terima kasih Bang Uce. Bang Uje, Pak Sony maju. Pak Sony maju, Bang Uce maju. Ayo Mbak Ina maju. Juga maju dong. Ini maju dong, maju. Coba Mbak Ambar itu mesti dipikirkan, Mbak Ambar mesti dipikirkan bahwa kalau kita mau bentuk seperti apapun lembaganya, Facebooknya tolong di stop dulu. Sebaiknya kita batasi sehingga lembaganya mau sebanyak apapun tidak jadi masalah, tapi maksudnya anggota dari entah namanya koperasi atau apapun itu kita batasi 100 atau berapa gitu. Supaya setuju. Kalaupun ada kapitalisasi modal terbatas, pengelolaan dananya juga terbatas. Kalaupun ada yang mudah-mudahan tidak ya quote to quote, kalaupun ada yang niatnya tidak baik, terbatas yang dia bisa berikan. Ya. Saya setuju tadi tempat Pak Sony. Ayo kita mulai.